Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan membahas materi mengenai studi kepustakaan. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya, Bella Elok Kurnia Permatasari. Selanjutnya ada Aprilia Puspita Dewi. Dan yang terakhir ada Muhammad Ridwan. Rumusan masalah. Pada materi kami yang pertama, apa pengertian dari studi kepustakaan? Yang kedua, apa tujuan kepustakaan? Yang ketiga, apa peran studi kepustakaan? Yang keempat, bagaimana sumber kepustakaan? Yang kelima, bagaimana strategi studi kepustakaan? Yang keenam, bagaimana metode studi kepustakaan? Yang ketujuh, apa jenis studi kepustakaan? Tujuan pembelajaran. Yang pertama, untuk mengetahui studi kepustakaan. Yang kedua, untuk mengetahui tujuan kepustakaan. Yang ketiga, untuk mengetahui peranan studi kepustakaan. Yang keempat, untuk mengetahui sumber kepustakaan. Yang kelima, untuk mengetahui strategi studi kepustakaan. Yang keenam, untuk mengetahui metode studi kepustakaan. Yang ketujuh, untuk mengetahui jenis-jenis studi kepustakaan. Pengertian studi kepustakaan. Studi kepustakaan ialah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, buku tahunan, ensiklopedia, dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik lain. Tujuan studi kepustakaan. Yang pertama, menemukan sebuah masalah guna diteliti. Dua, mencari informasi yang relevan dengan masalah yang bakal diteliti. Tiga, mengkaji sejumlah teori dasar yang relevan dengan masalah yang bakal diteliti. Empat, mencari landasan teori yang adalah pedoman untuk pendekatan solusi masalah dan pemikiran guna perumusan hipotesis yang bakal diuji dalam penelitian. 5. Memperdalam pengetahuan peneliti mengenai masalah dan bidang yang bakal diteliti. Mengkaji hasil-hasil riset terdahulu yang terdapat kaitannya dengan riset yang bakal dilakukan. Studi kepustakaan pun perlu dilakukan. Tujuannya merupakan yang pertama, mengumpulkan informasi-informasi yang lebih khusus mengenai masalah yang sedang diteliti. Dua, memanfaatkan informasi yang terdapat kaitannya dengan teori-teori yang relevan dengan riset yang sedang dilakukan. Tiga, mengumpulkan dan memanfaatkan informasi-informasi yang sehubungan dengan pelajaran atau metodologi dan riset tersebut. Studi kepustakaan. Sebelum penelitian sangat penting, di mana sebab dengan melakukan kegiatan ini hubungan antara masalah, penelitian relevan, dan teori akan menjadi lebih jelas. Selain itu, penelitian akan lebih ditunjang baik oleh teori-teori yang sudah ada maupun oleh bukti nyata, yaitu hasil-hasil penelitian, kesimpulan, dan saran. Selanjutnya kita ke sumber studi kepustakaan. Ada beberapa macam sumber informasi yang dapat digunakan peneliti sebagai bahan studi kepustakaan, di antaranya jurnal penelitian, buku, surat kabar, majalah, dan internet. Yang selanjutnya, strategi studi kepustakaan. Untuk melakukan pencarian informasi diperlukan langkah-langkahnya. Yang pertama, mendaftar semua variabel yang perlu diteliti. Yang kedua, mencari setiap variabel pada subjek ensiklopedia. Yang terakhir, memilih deskripsi bahan-bahan yang diperlukan dari sumber-sumber yang tersedia. Nah, ada metode studi kepustakaan. Yang pertama,
pencarian kata kunci, yang kedua pencarian subjek, yang ketiga cari kitab dan tulisan ilmiah terkini, yang keempat pencarian kutipan dalam sumber-sumber ilmiah, yang kelima pencarian melewati biografi yang diterbitkan termasuk daftar kaki dalam dokumen subjek yang relevan. Yang keenam mencari sumber orang baik melewati kontak verbal, email, dan lain-lainnya. Dan yang terakhir, penjelajahan sistematis khususnya sumber teks menyeluruh yang didata dalam pengelompokan subjek yang bisa diprediksi. Jenis studi kepustakaan. Macam-macam riset kepustakaan antara lain yang pertama kajian pemikiran tokoh, yang kedua analisis buku teks kajian sejarah, dan ketiga kajian sejarah. Kesimpulan, studi kepustakaan harus dilakukan oleh seorang peneliti. Kegiatan ini dilakukan baik sebelum maupun sesudah peneliti berhasil mengidentifikasikan masalah. Dengan melakukan studi kepustakaan, peneliti dapat mengkaji teori-teori dalam bidangnya. Kegiatan studi kepustakaan ini sangat menunjang suatu penelitian. Di sini peneliti dapat menghimpun informasi yang berkaitan dengan latar belakang penelitian, teori-teori yang berlandasi masalah yang diteliti, bahan acuan yang relevan dengan masalah atau topik yang akan diteliti, dan hasil-hasil penelitian sejenis sebelumnya. Selain itu, studi kepustakaan juga memperdalam dan menambah pengetahuan peneliti dalam hal teori dan metodologi penelitian. Hasil studi kepustakaan yang disusun dalam bentuk esai dimasukkan dalam laporan penelitian. Kajian kepustakaan yang disusun secara logis dan sistematis dengan bahasa yang jelas akan bermanfaat bagi para peneliti yang menunjang yang akan datang. Kegiatan studi kepustakaan dapat dikatakan berhasil bila segi-segi yang penting dan menunjang penelitian dapat terpenuhi dan hasilnya dapat dimanfaatkan dalam pelaksanaan penelitian. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya.